Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di link Zoom ya. Ada siapa ini tidak tampak? Ada Saudara Rizky, Saudara Ferdinand, Saudara Kadafi dan Habib yang hadir pada acara podcast hari ini ya. Kita melakukan kuliah secara hybrid dengan menggunakan media podcast, dan di sini sudah hadir Prof. Ida Widyaningsih. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Ibu Novi. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini, Prof. Dengan sibuk-sibuknya ya kegiatan, tapi masih menyempatkan waktu untuk hadir pada kuliah hari ini, Prof, tentang metode riset terapan. Ya, Prof. Ida Widyaningsih ini adalah beliau wakil dekan 1 yang meskipun beliau itu punya jabatan dan banyak sekali tugas yang numpuk, tapi beliau ini sangat produktif dalam hal publikasi internasional. Ini bukan kaleng-kaleng ya, Prof ya. Jadi publikasinya internasional, bereputasi internasional. Dan pada hari ini mungkin Prof bisa memberikan pengalaman, sharing pengalaman kepada kita bagaimana melakukan publikasi penelitian atau memproduksi publikasi penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa atau sivitas akademika Unpad, karena pada dasarnya kita sebagai warga akademik ya, Prof ya, punya tanggung jawab untuk mempublikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat terkait apa yang sudah diberikan atau kontribusi warga akademik tersebut dalam memberikan atau memecahkan masalah-masalah sosial, khususnya kalau di prodi administrasi pemerintahan adalah permasalahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik, Prof, mungkin Prof mau menyampaikan dulu atau kita langsung tanya jawab, Prof? Kita ngobrol aja ya, santai ini. Terima kasih untuk Kaprodi di administrasi pemerintahan ya. Bu Novi ini selalu bersemangat dan saya tahu mahasiswanya juga banyak yang berprestasi, jadi saya senang bisa bersama-sama di sini ketemu dengan adik-adik mahasiswa yang saya yakin ke depan menjadi calon-calon pemimpin, dan tentu saja setiap pemimpin juga harus mampu melakukan penelitian ya. Jadi tidak hanya mendengarkan bisikan tetapi mengambil keputusan berdasarkan evidence atau bukti. Iya. Ya, terima kasih, Prof. Memang seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan evidence by policy Evidence based policy. Evidence by policy. Oh, ini Prof yang paling hafal. Baik, Prof, kita mulai aja mungkin tentang kita maksud dulu mungkin membahas tentang definisi penelitian barangkali ya, Prof ya, karena di sini juga ada mahasiswa. Sebenarnya penelitian itu apa sih, Prof? Iya, baik. Ini mungkin teman-teman pernah mendengar ya penelitian gitu ya, karena ya dari beberapa dosen mungkin ya, berdasarkan penelitian, berdasarkan pendapat. Nah, sebetulnya kalau kita bicara konsep penelitian itu kan teliti ya, kalau bahasa Indonesianya teliti. Jadi kita melakukan semacam aktivitas untuk memahami sesuatu secara detail dan sistematis. Nah, dalam penelitian sendiri dalam bahasa Inggris biasanya diterjemahkan sebagai research ya. Jadi research itu kan mencari kembali. Nah, jadi research itu adalah secara definitif proses penelitian, pengkajian yang dilakukan secara sistematik. Jadi agak berbeda dengan misalnya ketika kita menjatuhkan pulpen, kita mencari pulpen itu bukan penelitian, tapi mencari suatu barang yang jatuh. Nah, penelitian itu berbeda karena kita melakukan pengamatan, melakukan pembatasan atas apa yang diamati, kemudian membuat aktivitas yang sangat terstruktur. Jadi makanya research, mencari dan terus-menerus sampai kita memperoleh jawaban yang esensial atas pertanyaan penelitian kita. Jadi seperti itu, dan tentu saja ada tujuannya. Jadi penelitian itu tidak bisa mau kemana, Bu Novi misalnya, oh saya mau meneliti apa, nggak tahu gitu ya. Jadi kita seorang peneliti akan melakukan penelitian setelah mengetahui apa yang dicari. Jadi setiap riset, setiap penelitian pasti akan punya tujuan. Tujuannya itu apa? Itu ditentukan oleh peneliti sendiri dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah dari bidang keilmuan, karena tentu saja di bidang ilmu pemerintahan misalnya akan berbeda dengan ilmu-ilmu kedokteran.
Ya, jadi di FISIP sendiri sekarang kita punya 25 prodi. Ini pendekatan, metode, tools atau alat yang digunakan untuk risetnya juga agak berbeda ya. Jadi teman-teman yang jelas secara umum definisi penelitian sama. Kita melakukan aktivitas untuk mencari jawaban atas sebuah fenomena, pertanyaan, penelitian dengan aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis ya, seperti itu. Jadi sebenarnya penelitian itu harus tahu ya Prof ya apa yang dicari gitu ya. Betul. Dan juga harus fokus yang mau dicari itu apa dan mencari jawabannya apa. Ya, jadi ya ada siklus yang cukup terstandar, cukup panjang. Jadi setiap riset atau penelitian itu akan melibatkan proses mencari informasi, mengumpulkan data, mengumpulkan bukti-bukti. Yeah. Nah, bukti-bukti ini juga akan sangat beragam tergantung kita meneliti apa, bukti-bukti apa yang perlu kita kumpulkan dengan cara apa. Jadi penelitian itu bukan sekedar tadi mencari ya ala kadarnya, tetapi kita juga harus memahami dataset apa, informasi apa yang harus kita kumpulkan sehingga kita bisa mendapatkan jawaban dan menyimpulkan dengan benar atas pertanyaan penelitian yang kita buat. Seperti itu. Nah, begini Prof, kan mahasiswa bahkan mungkin juga dosen ya Prof ya, kalau melakukan penelitian itu kita sudah merasa mencari jawaban, sudah merasa mencari data, sudah merasa mencari informasi gitu ya, dan kemudian sudah berusaha menyimpulkan. Cuma terkadang sebenarnya ada nggak sih Prof untuk mengetahui data yang bagus, informasi yang bagus, bahkan menarik simpulan yang bagus sehingga menunjukkan bahwa penelitian itu berkualitas, itu bagaimana ya Prof ya supaya untuk itu penelitian yang berkualitas gitu Prof. Ya, jadi sebetulnya untuk membuat semacam judgement apakah sebuah riset penelitian itu berkualitas atau tidak, banyak indikator yang harus dilihat. Tetapi setidaknya tadi saya mengatakan penelitian itu kan proses yang sistematis ya. Proses yang sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, penelitian yang baik tentu saja diawali oleh proses yang baik ya. Jadi artinya kalau kita di bidang ilmu sosial biasanya kita melakukan penelitian ketika kita tertarik pada sebuah fenomena. Nah, ini yang sering menjadi salah kaprah. Karena selama ini kan semua pasti akan bicara penelitian itu kan untuk menjawab masalah penelitian. Karena ada kata-kata masalah, seringkali diasumsikan masalah itu pasti sesuatu yang buruk. Yeah. Nah, padahal sebetulnya tidak. Yang disebut dengan research problem atau masalah penelitian itu tidak selalu jelek. Tetapi sesuatu yang bagus juga itu bisa menjadi research problem, masalah penelitian. Misalnya dulu ketika kita di dalam konteks desentralisasi, kita mengetahui misalnya pemerintah menerapkan aturan yang sama di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tetapi pada saat Asia Foundation misalnya melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen penelitian, ternyata hasilnya berbeda. Akhirnya kan bisa memunculkan beberapa bahan-bahan riset nih, pertanyaan penelitian. Bisa saja kita menanyakan kenapa ya ada perbedaan hasil antara daerah A dengan B. Atau kita juga bisa fokus pada mengapa banyak kegagalan, apa faktor-faktor kegagalan. Bisa juga kita menanyakan pertanyaan penelitiannya, apa sebabnya misalnya Kabupaten X itu bisa memiliki praktek-praktek desentralisasi yang sangat baik. Nah, yang sangat baik itu kita teliti, kita fokuskan, itu juga adalah research problem, gitu ya. Jadi research problem itu bukan tidak diterjemahkan seperti hanya kita menerjemahkan kamu kenapa mukanya kusut banget, lagi banyak masalah gue gitu ya. Nah, jadi masalah penelitian itu bukan masalah seperti daily life kita ya, tetapi sesuatu yang ingin kita teliti ya. Research problem itu seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu faktor ya untuk menghasilkan riset yang berkualitas. Jadi riset yang berkualitas itu tidak dihasilkan dari sesuatu yang sifatnya instan. Ya, jadi saya berbagi pengalaman, mungkin ada teman-teman yang lebih berpengalaman, lebih ahli di bidang riset, tetapi pengalaman saya pribadi, saya mengetahui ya dari zaman dulu perilaku mahasiswa itu
berbeda-beda ya. Ada yang ingin melakukan riset secara serius seperti saya misalnya, ada yang pilihannya yang penting beres. Dan sebetulnya dari zaman dulu sampai sekarang perkembangan teknologi atau perkembangan perilaku manusia itu juga tidak berubah banyak ya. Ada yang ingin melakukan shortcut, tentu pada akhirnya pada saat skripsi ketika dia aman-aman aja tidak ketahuan gitu ya. Betul. Gitu ya. Tapi kan ini bukan soal ketahuan tidak ketahuan. Tadi pertanyaannya adalah berkualitas atau tidak. Ya, betul. Nah, kualitas menurut saya itu tidak bisa di trade off dengan proses instan. Iya, betul. Ya, pengalaman saya kalau kita ingin melakukan penelitian berkualitas harus banyak membaca ya pada topik-topik yang ingin kita teliti. Misalnya Nathaniel Silaban misalnya tertarik dengan masalah pelayanan administrasi kependudukan misalnya. Ya kalau tertarik di bidang itu, baca penelitian-penelitian sebelumnya yang bicara tentang topik tersebut gitu. Nah, kenapa harus banyak baca? Karena ilmu pemerintahan, seperti halnya ilmu administrasi publik, kebijakan publik itu ilmu yang sangat lama. Jadi pasti sebelum kita ada peneliti sebelumnya. Iya. Nah, makanya kita harus mengumpulkan pengetahuan, baca topik apapun ke sana dan jangan lupa mencatat, membuat keyword-keyword. Nah, catatan-catatan itu akan mengerucutkan pemahaman kita. Jadi kita harus tahu dulu konteksnya. Kalau kita ingin meneliti sesuatu, pahami dulu konteksnya, baru kemudian kita lihat lebih dalam apa sebetulnya yang ingin kita lihat. Nah, kalau kita sudah bisa framing, kita membuat semacam research problem apa yang ingin kita teliti, baru kita membuat research question. Nah, ini ada hal yang berbeda ya. Research problem itu sebuah yang sifatnya itu agak besar, tetapi research question itu sangat spesifik. Kita akan melihat aspek mana. Nah, kenapa menjadi penting untuk mendefinisikan research problem dan research question? Karena social science itu sangat luas. Ilmu pemerintahan itu sangat luas. Kita tidak akan pernah bisa, apalagi untuk skala riset mahasiswa yang meneliti segala-galanya. Jadi sebaiknya kita batasi dan tidak ada istilah kamu tuh terlalu sempit menelitinya. Itu jadi bukan soal sempit atau luas tidaknya gitu ya. Jadi rekan saya pernah melakukan riset untuk isu gender, meneliti tentang kepemimpinan perempuan di universitas-universitas Islam. Narasumbernya itu hanya 5 orang dan itu disertasi di Australia lulus dengan sangat baik. Jadi bukan soal berapa banyak ya. Sekali lagi reliabilitas data itu tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang kita wawancara. Nah, ini juga jadi teman-teman untuk menghasilkan riset yang berkualitas, pertama harus paham dulu riset itu apa, esensinya seperti apa, filosofinya bagaimana, dan prosesnya itu seperti apa. Nah, ini yang proses inilah yang kadang-kadang seringkali ditabrak ya dengan tergesa-gesa sehingga kita miss out beberapa poin. Nah, kalau kita udah bisa bikin research problem yang baik ya, untuk bikin research problem juga ada beberapa tips dan triknya ya. Ada hal yang mesti diperhatikan nih oleh peneliti. Misalnya kita dalam setiap proses riset harus memperhatikan apa yang disebut dengan conceptual issues, isu-isu konseptual dan faktualnya ya, isu-isu fenomenanya yang kita lihat apa. Jadi selalu melihat dua sisi itu untuk memutuskan apa yang menjadi pokok persoalan di dalam riset. Nah, artinya kalau kita bicara tentang konsep-konsep sebelumnya, penelitian sebelumnya, ya harus baca ya. Jadi jangan berharap kalau kita malas membaca akan menghasilkan hasil yang bagus gitu ya. Jadi itu ya bicara tentang kualitas. Jadi mulai dari konstruksi awal, latar belakang penelitian sampai kita memilih menentukan memframe research problem, kemudian membuat pertanyaan penelitian sampai akhirnya membuat asumsi menggunakan teori-teori untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memilih tools, alat untuk mengumpulkan data dan bagaimana data akan dianalisis. Itu semuanya harus tertib dan berkesesuaian ya, dan juga jangan sembarangan ditabrak ya. Itu insya Allah hasil risetnya akan baik. Seperti itu ya. Jadi nih teman-teman, intinya kalau research problem itu nggak mesti hal yang buruk ya Prof ya, tapi praktik-praktik baik atau best practice juga bisa dijadikan topik penelitian sehingga itu menjadi inspirasi buat pemerintah daerah lain barangkali ya. Dan tadi
teman-teman mungkin bisa ngambil kesimpulan bahwa dalam melakukan riset itu harus melihat isu konseptual dan isu faktual, terus lihat gapnya gitu ya. Betul. Dan kemudian banyak membaca hasil riset orang lain sehingga akan tahu celah mana yang belum di Betul. riset sehingga ada dipahami sehingga tahu masuknya di mana gitu ya Prof ya Betul. dalam melakukan Iya. penelitian. Nah, ini Prof, sebenarnya tadi itu mau saya tanyakan tapi sama Prof udah Sudah dijawab dijawab ya. duluan ya. Nah, kita masuk gini Prof. Kan Prof tuh udah banyak nih memproduksi atau mempublikasi riset, barangkali boleh tahu Prof berapa risetnya? Kalau saya kan mulai melakukan riset sejak penelitian riset saya di S1 ya. Wow. Dan memang dari dulu minat saya ke dunia penelitian itu besar. Jadi dulu ketika banyak teman yang memilih shortcut, saya memilih topik riset yang cukup menantang pada saat itu. Saya angkatan 90, mencoba mengembangkan riset tertarik dengan isu kebijakan penanggulangan kemiskinan di era Soeharto ya. Jadi pada saat itu sampai saya saja harus mengubah judul skripsi saya 7 kali karena nggak ada orang yang berani mengkritik rejim saat itu, karena waktu itu banyak sekali akademisi yang ketika terlalu kritis kemudian ditahan ya, masuk ke penjara seperti Sri Bintang Pamungkas. Jadi di FISIP itu ketika saya mengajukan riset, karena saya melihat waktu itu karena saya dari kampung, saya melihat ada sesuatu yang salah nih. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa kita juga bisa menggunakan sense kita ya. Jadi makanya jangan main terus di kampus, jangan main game terus. Sekali-kali melihatlah apa yang ada di masyarakat ya, lihat di lingkungan sekitar kita. Jadi tidak ada yang tidak researchable. Semua fenomena sosial itu adalah bidang kita. Kalaupun ini ilmu pemerintahan ya tinggal lihat ada fenomena apa, terus tanyakan sebetulnya di mana peran negara, di mana peran pemerintah dalam mengurus isu yang kita lihat. Nah, yang saya lihat dulu adalah masalah kemiskinan. Saya pikir kebetulan saya dari desa dan saya sampai SMP di tempat itu, saya tahu desa yang desa Cibodas saya waktu itu merupakan pernah mendapatkan apresiasi sebagai desa terbaik nasional di Indonesia gitu ya. Terus tiba-tiba tahun 93 saya sudah kuliah, jadi pas saya SMP dia desa yang sangat terbaik nasional, tiba-tiba dia mendapatkan bantuan Impres Desa Tertinggal. Kaget dong saya, loh kok bisa desa yang tadinya juara nasional tiba-tiba jadi juara miskin gitu ya. Betul. Nah, itu kan pertanyaan ya. Itu pertanyaan penelitian. Itu kan saya langsung kritis gitu ya. Kenapa kok bisa? Akhirnya kan saya amati, saya coba tanya-tanya, terus akhirnya saya coba lihat sebetulnya siapa yang mengatur, siapa yang menentukan desa Cibodas itu harus dapat bantuan. Akhirnya saya ngobrol dengan kepala desanya, dengan aparat, saya mau ke kabupaten, saya cari informasi. Akhirnya ada kebijakan presiden waktu itu namanya IDT, Impres Desa Tertinggal. Nah, itu akhirnya didalami, akhirnya riset itu, tetapi karena mungkin agak terlalu mengkhawatirkan, terlalu sensitif, karena saya mencoba saya kemudian ketika saya libur ke kampung bapak saya di Cianjur, saya melihat ada desa yang sangat miskin banget, sampai nggak ada orang yang mau jadi kepala desa di sana. Itu juga dapat IDT. Nah, saya bilang, kok bisa ya? Pada saat yang sama, kebijakan yang sama di Kabupaten Bandung kok desa yang tadinya kaya banget jadi miskin, tapi di Cianjur beneran miskin beneran gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba melihat dua hal itu dan melakukan analisis perbandingan ya, dan saya mengkritik kebijakan presiden pada saat itu, tetapi dianggap terlalu keras. Akhirnya dikurangi dan judulnya akhirnya yang salah bukan presiden, yang salah itu adalah kepala desa dan tokoh masyarakat. Bukan kepala desa, tokoh masyarakat. Jadi judulnya itu jadi hubungan antara kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam menunjang program IDT. Jadi kita nggak bisa menyentuh yang di atas. Agak sedikit masuk jurang ya, Prof. Gitu ya. Tapi maksud saya riset, inspirasi riset itu bisa datang dari mana aja. Teman-teman sekarang kan at least mungkin sudah hidup 19-20 tahun, tidak mungkin tidak pernah mengamati sosial fenomena yang berkaitan dengan tugas-tugas yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah. Nah, itu sudah lebih dari cukup ya untuk bekal kita tertariknya pada bidang apa. Nah, saya sendiri sejak itu milestone awal saya,
Dan walaupun akhirnya saya harus bernegosiasi dengan, saya harus segera beres ya. Saya lulusan pertama di angkatan saya dulu, karena saya dituntut adik saya banyak banget harus cepat selesai. Tapi riset itu tidak berubah. Saya tetap fokus tertarik dengan isu-isu pembangunan di masyarakat ya. Sampai sekarang profesorship saya juga bidang International Development Administration. Jadi saya banyak riset tentang kemiskinan di pedesaan. Saya bicara pembangunan desa, rural urban linkage dikaitkan dengan isu-isu kontemporer seperti agenda SDGs gitu ya, dan lain-lain. Tapi track record saya riset itu nggak berubah. Saya tetap ke sana sehingga sampai hari ini ketika menjadi profesor pun riset academic leadership grant saya bicara soal inclusive development policy transformation for sustainable future. Jadi itu bicara tentang bagaimana sih seharusnya saya ingin melihat lebih jauh kebijakan pemerintah itu apakah sudah inklusif ya, dan bagaimana itu kemudian bisa memastikan keberlanjutan di masyarakat ya. Jadi itu topiknya, tapi itu saya bangun sejak saya kuliah di S1 ya, sampai sekarang track saya tuh nggak berubah, risetnya sekitar itu saja. Ya, gitu. luar biasa. Luar biasa ilmu yang diberikan Prof hari ini sangat menginspirasi sekali, Prof. Mudah-mudahan Prof juga tidak hanya menyampaikan bagaimana trik-trik dalam melakukan penelitian, tapi juga kayaknya nih memberikan motivasi mental nih bagaimana menjadi seorang peneliti yang baik ya, Prof ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, saat saya lulus itu sebagian besar, bahkan saya tuh bukan lulusan terbaik ya. Di AP itu saya bukan yang paling bright ya. Saya di tengah-tengah juga enggak cukup yang baik gitu, tapi bukan nomor 1 ya. Mungkin saya nomor 3 atau nomor 5 saat itu. Tapi saya memang minat riset saya untuk masyarakat karena saya juga berasal dari desa. Nah, kemudian waktu itu teman-teman rata-rata larinya ke perbankan. Tapi kalau saya tidak ya. Waktu itu saya berpikir karena saya ingin menikmati jadi peneliti, karena waktu riset itu kan membandingkan Cianjur dengan Cibodas ya, 2 kabupaten. Nah, yang di Cianjur itu kalau saya mau ke lapangan melakukan penelitian, saya harus jalan pakai ojek 4 jam atau saya jalan kaki 2 jam. Wow. Dan saya jalan kaki 2 jam. Wow. Tadinya saya maunya naik ojek, tapi saya malu oleh anak-anak SD dan SMP di sana yang mau sekolah jalan kaki turun gunung ya. Jadi saya melakukan yang sama. Jadi merasakan penderitaan masyarakat. Memang riset-riset saya itu lebih banyak grounded ya. Saya betul orang administrasi publik, tapi lebih cenderung menggunakan qualitative research. Bahkan sejak mungkin dari 2016 sampai sekarang saya bergabung dengan teman-teman di jaringan International System Science di Amerika, itu dari New Zealand, Australia, Amerika, wilayah Afrika, Amerika Latin. Kita di Eropa juga ada anggotanya. Jadi kita mengembangkan apa yang disebut sebagai extended research paradigm. Apa itu extended research paradigm? Jadi ini sebetulnya menjawab kritik atas peneliti sosial. Peneliti sosial itu bahkan mungkin sering kali ya, kita itu kan riset, penelitian bikin laporan, paling hebat bikin artikel di koran atau bikin artikel masuk publikasi, nanti buat naik pangkat dan dapat bonus ya, sampai di situ. Tapi tidak banyak peneliti yang kemudian memikirkan apa sih sebetulnya yang terjadi pada masyarakat yang kita teliti. Betul. Kontribusinya ya. Kontribusinya apa gitu. Ya kita aja enak nih jadi profesor, naik pangkat jadi dosen, terus masyarakat yang kita teliti jadi apa? Gitu, atas dasar pemikiran itulah kemudian extended research paradigm itu dikembangkan. Jadi ada yang disebut dengan pendekatan participatory action research ya. Jadi kita atau transformative research. Jadi riset yang sebetulnya memberikan makna kepada objek yang kita teliti, dan itulah yang sekarang banyak dikembangkan. Bahkan buku-buku yang teman-teman sering baca tentang qualitative research, di situ kan ada Creswell ya. Creswell juga sebetulnya beberapa kali berinteraksi dengan saya, dan beliau juga sama mendukung transformative research atau ethical research. Jadi peneliti itu harus beretika, jangan enaknya sendiri, tapi kita juga punya responsibility atas itu, dan itu saya lakukan. Teman-teman bisa lihat juga di Google Scholar, saya pernah menulis tentang transformative research in West Java. Beberapa penelitian saya juga menggunakan itu, misalnya tentang indigenous community juga sama. Jadi dalam penelitian itu saya berusaha melihat
persepsi masyarakat dan apa sih yang betul-betul menjadi masalah mereka dan mencoba mencari solusi. Walaupun belum tentu saya bisa menyelesaikan semuanya, saya bukan superwoman ya, tapi at least kita membantu. Nah, dalam terakhir nih baru 2 minggu lalu dari hasil penelitian riset ALG saya itu menemukan bahwa masyarakat di desa yang saya teliti itu membutuhkan support untuk memperoleh akses terhadap tanah ya. Jadi dari hasil FGD dan lain-lain kita kembangkan risetnya, kemudian kita buat policy paper dan membuat policy brief, kita serahkan kepada bupati, anggota dewan, kepala-kepala dinas dan beberapa pihak terkait. Dan alhamdulillah pada saat saya baru sampai di Australia, saya dapat telepon dari Kades mengatakan, Ibu, Pak Bupati udah baca dan ingin bertemu dengan Ibu. Jadi buat saya, buat peneliti itu adalah kebahagiaan tersendiri ya. Pada akhirnya setelah puluhan tahun masyarakat menyuarakan hal yang sama itu voiceless, nggak didengar. Tapi kita sebagai akademisi itu punya apa yang disebut dengan the power of knowledge. Jadi hal yang diinformasikan oleh seorang profesor, seorang dosen itu agak berbeda dengan yang diomongkan oleh seorang tukang sampah. Even though the information actually the same ya. Informasinya sama tapi beda maknanya. Nah, oleh karena itu saya berharap teman-teman ada lah ya yang ingin menjadi peneliti, dan kalau menjadi peneliti jangan egois mikirin diri sendiri. Ya, kita melakukan riset, kita juga harus memberikan perubahan banyak, ya Prof ya, melakukan perubahan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Karena kalau bukan kita, siapa yang akan mensupport masyarakat? Luar biasa. Terima kasih Prof atas ilmunya hari ini. Yang bisa saya petik adalah etika penelitian itu tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi penelitian itu, riset itu bisa speak up ya Prof ya, mensounding aspirasi kalau masyarakat. Kalau saya Bu gitu ya. Novi lebih suka menggunakan bahasa voicing the voiceless ya. Bagaimana kita menyuarakan orang yang tidak bisa, berdaya, tidak gitu memiliki ya. kemampuan untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Jadi seperti itu. Baik Prof, terima kasih atas inspirasinya hari ini, luar biasa. Kita tidak hanya belajar ilmu tapi banyak hal ya, kebatinannya juga ada nih. Prof, terima kasih. Mudah-mudahan inspirasi dan ilmu yang Prof berikan hari ini bisa memotivasi kami semua dan supaya Civitas Akademika khususnya administrasi pemerintahan punya kontribusi ke depannya untuk meningkatkan publikasi ilmiah dan mendukung reputasi Unpad yang di bidang riset ya Prof ya, sehingga memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa, negara dan masyarakat. Terima kasih Prof atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.